Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Hadirin jamaah rahimakumullah, adik-adik mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Kita berjumpa kembali di dalam kajian ilmu hadis atau kajian ulumul hadis. Tentu saja pertemuan pertama kita akan membahas pengantar dan latar belakang serta arti hadis dan ilmu hadis. Dan jangan lupa Anda subscribe ke YouTube Munkaha MKH ya, supaya kita bisa mengikuti perkuliahan atau kajian ini secara mendalam. Apa itu hadis dan ilmu hadis? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai hambanya, yaitu khalifah, dan sebagai pengemban amanah. Karena kedudukan manusia yang begitu tinggi dan mulia di atas makhluk lain, maka memerlukan pedoman yang lengkap dalam hidupnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pedoman hidup yang lengkap untuk manusia, yaitu berupa kitab yang diturunkan melalui Rasulnya. Nah, dalam menempuh hidup berdasar kitab tersebut atau kitabullah tersebut, diperlukan adanya figur dan petunjuk pelaksana yang rinci dan operasional. Jadi sebetulnya bukan Allah yang membutuhkan utusan, tapi kita sebetulnya yang membutuhkan utusan, membutuhkan Rasul. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi nilainya, sedangkan kemampuan manusia yang terbatas, maka diperlukan penjelas atau diperlukan figur yang mempraktekkan, memperagakan, serta menjelaskan. Bukan berarti Quran tidak jelas. Quran itu sudah jelas, tetapi manusia memerlukan penjelasan yang lebih rinci, yang lebih praktis. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinat, dengan penjelasan, dan juga yang mengartikannya dengan mukjizat, waz zubur, dan kitab yang tertulis. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu dzikra, peringatan. Litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar manusia itu, annas itu, mau berpikir atau bertafakur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul sebagai penjelas atau yang memberikan penjelasan, yang memberikan rincian pada apa yang diturunkan olehnya kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai figur bagi umatnya dalam melaksanakan segala aturan. Seperti diungkapkan dalam surat 9 atau surat At-Taubah ayat 33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk huda, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, supaya
menampakkan supaya mendohirkan bahwa agama al-Islam itu melebihi agama lain. Walau karihal musyrikun, walaupun dengan penjelasan ini orang-orang musyrik tidak senang, orang-orang musyrik benci. Jadi di sini tersirat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan membawa kuda, petunjuk, agama yang benar, fungsinya liudhirahu ala dini kulli. Mendohirkan, menampakkan al-Islam itu melebihi agama lain. Walaupun dengan dijelaskannya itu orang-orang musyrik tidak senang. Nah, Rasul yang diutus Allah ke dunia, jumlahnya tidak ada yang tahu selain yang mengutusnya. Dan kalau kita berdasar atau kita menelaah hadis dari Abu Dar Al-Ghifari, Rasul yang diutus itu jumlahnya 315, ada juga yang mengatakan 313 ya. Nabinya itu diutus 124.000 dan yang diangkat jadi Rasul 313, ada juga yang mengatakan 315. Yang jelas mah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari sekian banyak Rasul yang diutus itu, ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Rasul yang lainnya. Ini tersirat pada surat Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para Rasul, tilkar rusulu. Faddalna, kami unggulkan ba'dahum ala ba'din, sebagian dari mereka atas yang lain. Minhum, di antara mereka, man kallamallah, ada yang bisa langsung berbicara, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian mereka derajatnya, ada yang lebih tinggi derajatnya. Ada yang melebihi yang lain. Dan klasifikasinya cukup banyak. Dari 315 Rasul itu. Ada yang disebut namanya dalam Quran, yaitu 25. Ada yang menjadi ulul azmi. Ulul azmi di kalangan ulama berbeda-beda pemahamannya, pendapatnya. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 5. Dan itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Dan ada pula yang dijadikan uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, yang dijadikan contoh atau teladan yang baik disebut dalam Quran, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula umat yang menjadi tanggung jawab pembinaannya. Ada yang sangat luas dan ada pula yang terbatas. Nabi Muhammad SAW yang diutus terakhir oleh Allah itu mempunyai tanggung jawab membina umat paling besar. Karena bukan hanya satu suku atau satu bangsa, melainkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak kami utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali jadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu saat ini bangsa manapun dan umat dimanapun mereka berada, dalam menaati dan mencintai Allah mesti mengikuti Rasul. Karena Rasul sebagai figur bagi seluruh umat manusia di alam semesta. Seperti tersurat di dalam firman Allah, surat Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu, Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni
untukmu dunubakum segala dosamu. Wallah, dan Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Jadi di sini jelas jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul agar umat manusia mengikuti petunjuk Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Bahkan di sini yuhbib. Yuhbib itu kan fi'il mudhari yang menunjukkan tidak terbatas waktunya. Fayaghfir lakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka Rasulullah SAW yang diikuti itu diangkat oleh Allah sebagai uswah hasanah. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum bagimu, fi Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh atau teladan yang baik. Liman kana, bagi orang yang yarjullah, mengharap keridhaan Allah, ya wal yaumal akhir, dan mengharap kebahagiaan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah kasiron, sebanyak-banyaknya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa segala perilaku Rasul itu menjadi teladan bagi umat yang mengharap kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, serta yang menunggu atau mendapatkan atau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasar ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu bagi orang yang yarjullah, itu yang mengharap keridhaan dan rahmat serta anugerah Allah. Yarjullah juga yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan iman kepada rukun iman yang lain. Yang yarjun Allah itu bagi yang beriman, bagi yang mengharap keridhaan Allah, bagi yang mengharap anugerah dan nikmat dari Allah. Yarjullah. Kemudian wa yaumil akhir, hari akhir, yang mengharapkan kenikmatan di hari akhirat. Jadi meneladani Rasul, mencontoh Rasul, bukan kebahagiaan di dunia utama nama, bukan kebahagiaan dunia. Boleh saja kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, bisa saja tidak berteladan pada Rasul. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat, maka uswah hasanahnya adalah Rasul. Karena di sini wal yaumil akhir, yang mengharapkan hari akhir, kehidupan hari akhir lebih baik. Wa dzakarallaha katsira, dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Baik zikir di dalam hati, zikir di dalam ucapan, maupun di dalam perbuatan. Jadi zikir yang sebanyak-banyaknya, wa dzakarallaha katsira. Nah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi uswah hasanah bagi orang yang mengharap keridhaan dan rahmat Allah, bagi yang beriman kepada Allah dan pada rukun iman yang lain, itu bagi yang mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak, serta bagi yang zikir
kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan teladan kepada umat manusia, memberikan teladan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, itulah diperagakan oleh Rasulullah SAW dalam as-sunnah atau dalam hadis. Dan hadis itu kadang-kadang disebut as-sunnah, kadang-kadang disebut hadis, kadang-kadang disebut khobar. Dan hadis itu disebut hadis karena dia perkataan, peristiwa dan kejadian yang baru. Seperti oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW disebutkan la uhadditsannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di, ini oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengutip dari sabda Rasul, dari hadis Rasul, la uhaddisukum hadisan. Di situ disebut hadis. Kemudian kadang-kadang disebut khabar. Seperti Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku perlu menyampaikan khabar, berita. Khabar itu berita, kabar, kisah, bisa juga bermakna cerita. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kemudian juga hadis itu disebut sunnah, yang bermakna tradisi atau kebiasaan atau jalan hidup. Seperti Rasul bersabda, fa'alaikum bisunnati. Di sini kalimat sunnati. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatal khulafa ir-rasyidin. Wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah khulafa ur-rasyidin atau al-khulafa ur-rasyidun, al-khulafa ir-rasyidin al-mahdiyin. Jadi kadang disebut hadis, kadang disebut khabar, kadang disebut sunnah. Itulah yang diikuti, yang diteladani agar kita mendapat keridhaan. Hadis disebut sunnah atau sumber teladan yang disebut uswah hasanah tadi, atau bermakna tradisi, kebiasaan, atau ketentuan, karena Rasul yang menggunakan istilah ini, seperti pada hadisnya riwayat Abu Dawud, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Sini dikatakan alaikum bisunnati. Atau dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Sini rogibaan, ya. Rogibapi itu kan artinya cinta, tapi rogibaan itu benci. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Di sini oleh Rasul disebut sunnah. Ada sunnati, ada sunnati, sunnah Rasul. Tapi memang sunnah yang harus diikuti bukan hanya sunnah Rasul, ada juga sunnah al-khulafa ir-rasyidin. Oleh para ulama, khulafa ar-rasyidin itu 4 ya, oleh ulama hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun ada yang mengatakan 5 dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini disebut sunnah. Dan perkataan sunnah juga banyak disebut di dalam Al-Quran. Yang kalau kita kutip terjemah The Pagi RI,
terjemah depan RI. Yang ini saya kutip terbitan nama pagi RI-nya. Ya. Itu terjemahnya di sini. Faqad madot sunnatul awwalin. Ini halamannya yang diterbitkan oleh Madinah Al-Munawwarah dalam surat 8 ayat 38 faqad madot sunnatul awwalin. Sini terjemahnya sunnah. Faqad khalat sunnatul awwalin, sunnatullah. Di sunnah itu ada sunnah awalin, ada sunnatullah. Ada sunnah man qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnah. Di sini diartikan sebagai suatu ketetapan. Tapi kalau dalam surat 18 ayat 55, sunnatul awalin itu diartikan hukum Allah yang berlaku. Ini terjemahan Departemen Agama begitu menerjemahkannya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, itu diartikan sunnatullah. Demikian pula sunnatallah allati qad khalat fi ibadih. Maknanya sunnatullah. Sunnatallah allati qad khalat min qablu. Hukum. Sunnah di sini diartikan hukum yang telah ditetapkan. Wala tajidu li sunnati tahwila, itu diartikan li sunnatina, itu ketetapan kami. Dan qad khalat min qablikum sunan, di sini sunan jamak dari sunnah, itu diartikan hukum-hukum Allah. Hukuman-hukuman Allah. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 26, wa yahdiyakum sunanan latina min qablikum, diartikan jalan. Jadi bukan jalan-jalan bepergian ini. Tapi ya karena Departemen Agama mengartikannya jalan-jalan, jalannya banyak. Gitu. Sunanan latina min qablikum. Nah itu pengertian sunnah dalam bahasa Al-Quran yang diterjemahkan oleh depan. Sunnah di dalam Al-Quran itu dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah sunnah itu ada yang berarti hukum, ada yang berarti ketetapan, ada yang berarti syariah atau jalan hidup, ada pula yang berarti jalan kehidupan. Nah, jika perkataan sunnah disambungkan dengan lafadz al-jalalah, yaitu lafadz Allah, atau lafadz yang lain yang menunjukkan kepada Allah, maka berarti ketetapan atau hukum-hukum. Jika berdasarkan kepada manusia atau para nabi, maka sunnah itu berarti cara atau jalan hidup. Dengan demikian, sunnah Rasul berarti cara hidup atau tradisi Rasul. Di alaikum bisunnati, itu tradisi kebiasaan Rasul. Dan sunnah itu menurut bahasa berarti sirah, perilaku, cara, dan jalan hidup. Kadang-kadang sunnah berarti hukum atau ketetapan dan tradisi yang sudah berjalan. Muhammad Ajaj Al-Khatib, ini ahli ilmu hadis, antara lain sunnah qabla tadwin wa ba'da tadwin. Dia memberikan komentar tentang sunnah yang cukup luas, antara lain idza utliqa lafdzus sunnah fi syar'i fa innama yuradu biha ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu wa nadabi ilaihi qaulan wa fi'lan wa lihada yuqal fi adillati syariah atau fi adil syar'i al-kitab was sunnah, ay Al-Quran wal hadis. Kalau lafaz atau sebutan atau istilah sunnah itu mencakup di dalam syariah, maka itu dimaksud
apa yang diperintahkan oleh Allah, amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilarang olehnya, atau bisa juga yang dianjurkan. Jadi bukan perintah secara paksa, tetapi berupa anjuran. Baik qaulan, ucapan, wa fi'lan, perbuatan. Oleh karena itu sering disebut di dalam dalil syara' atau dalil syar'i atau sumber hukum Islam, Alkitab was sunnah. Kitabullah dan sunnah Rasul. Yaitu kitabullah adalah Al-Quran, sunnah Rasul adalah Al-Hadis. Jadi memperhatikan komentar ini jelas bahwa Muhammad Ajaj itu menyamakan antara pengertian sunnah dengan pengertian hadis. Beliau juga menandaskan bahwa sunnah dalam hal ini bermakna sama dengan makna hadis. Karena kalau disebut Alkitab was sunnah, kata beliau itu sama dengan Al-Quran wal hadis. Beda sunnah di dalam pengertian ilmu fikih. Kalau ini kan yang kita bicarakan sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kalau di dalam ilmu fikih, sunnah itu ya ulama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun min babil fardhi walal wajib. Itu yang ada dari Rasul, yang diteladankan atau yang ada sumbernya dari Rasul, tapi tidak termasuk fardu, tidak termasuk wajib. Jadi ada dari Rasulnya, ada dasarnya dari Rasul, tapi tidak termasuk wajib. Itu namanya sunnah. Tapi kalau sunnah menurut ilmu hadis kan baik perintah maupun larangan, termasuk juga anjuran. Itu adalah sunnah. Tapi kalau di dalam ilmu fikih dikenal dengan sunat atau sunnah itu adalah yang ada dasarnya dari Rasul tetapi tidak termasuk wajib. Bahkan ulama fikih itu mendefinisikan ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Itu yang apabila dikerjakan dapat pahala dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Jadi dilaksanakan dapat pahala, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak disiksa. Jadi bukan tidak apa-apa ya. Dan sering terjemah sunnah itu katanya yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau di sini mah layu akobu, tidak disiksa. Jadi kalau tidak dikerjakan tidak disiksa. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Dalam fikih berbahasa Indonesia biasanya dibedakan antara sunnah yang bermakna contoh Rasul dengan sunnah hukum. Perbedaan tersebut kadang-kadang menggunakan istilah sunat pada hukum yang bersifat anjuran, pakai T. Dan sunnah pakai H untuk contoh Rasul. Itu dalam bahasa Indonesia ya, antara sunat dengan sunnah. Padahal sebetulnya tulisannya kan sama. Kalau dalam bahasa Arab sunnah maupun sunat sama tulisannya. Hanya menurut kabar kalau tak marbutoh dibaca H itu gaya bahasa Saudi atau bahasa Hijaz. Saudi setelah ayeuna dulu nama Hijaz ya. Jeddah, Mekah, Madinah. Bahasa Hijaz itu kalau tak marbutoh mati itu dibaca H. Tapi kalau tak marbutoh mati dibaca T itu orang Parsi. Makanya orang Arab Abu Hurairah istilahnya. Kalau orang Parsi kan nyebutnya Abu Hurairah.
Tapi kalau di Indonesia makan tak marbutoh itu kadang-kadang dibaca ha, kadang-kadang dibaca te. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Permusyawaratan kan, itu dibaca te. Tapi kalau dimatikan musyawarah, tidak musyawarat. Tapi kalau itu mah tepat ya, musyawaratan, musyawarahan, tidak musyawarahan karena musyawarah itu pakai tak marbutoh. Tapi kalau yang lain seperti antara hibah dengan wasiat, kalau wasiat itu kan jarang orang Indonesia nyebut wasiat. Itu wasiat. Seperti jarang orang Indonesia menyebut hibat. Kalau hibah, kuta marbutoh sama dengan wasiat. Kalau hibah dengan hak, wasiat dengan t. Dan di sini ada yang membedakan antara sunnah dengan sunat. Akan hanya beda baca. Perbedaan tersebut menggunakan istilah sunat pada hukum yang bersifat anjuran dan sunnah pada contoh Rasul. Itu sama. Namun kadang-kadang istilah sunat itu diartikan hitanan kan, sunatan, disunat, dihitan, dipotong. Makanya kemarin rame kan di DPR. Katanya Departemen Agama menyunat menyunat bos. Kan rame itu di DPR. Jadi sunat itu artinya dipotong. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang memberikan ketentuan tersebut di Indonesia. Di pihak lain ada juga ulama yang membedakan antara pengertian sunnah dengan hadis. Dan pengertian lebih lanjut saya akan bahas pada pertemuan berikut. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.